Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar kewalahan dengan aliran informasi yang datang bertubi-tubi setiap harinya? Kayak notifikasi ponsel yang nggak pernah berhenti, puluhan tab browser yang terbuka barengan, dan Dan pikiran malah melayang kemana-mana ya saat mau kerja. nah persis, justru di saat Anda sedang mengerjakan sesuatu yang penting banget. Kalau Anda mengangguk atau sekedar tersenyum kecut mendengar ini, tenang saja. Anda sama sekali tidak sendirian. Betul sekali. Selamat datang di penjelajahan mendalam kita kali ini. Misi eksplorasi kita hari ini sangat spesifik ya. Kita akan membedah sebuah buku klasik dari tahun 1918 yang berjudul The Power of Concentration, karya Theron Q. Dumont. Menarik banget ini. Ya, kita bakal menyingkirkan debu dari halaman-halaman tuanya dan mengekstrak rahasia-rahasia fokus dari masa lalu. Dan lucunya, gagasan dari seabad yang lalu ini ternyata secara mengejutkan justru sangat relevan untuk mengatasi segala gangguan di era modern tempat Anda hidup saat ini. Saya jujur sangat antusias dengan konsep di buku ini karena banyak yang terasa absurd tapi sekaligus jadi tamparan keras buat kebiasaan kita sehari-hari. Menariknya, begini. Walaupun buku ini ditulis di era di mana orang masih bepergian dengan kereta kuda atau mobil uap, kalau kita bedah prinsip dasar psikologi dan neurologinya, semuanya masih sangat valid untuk dianalisis secara kritis. Masih relevan ya berarti? Sangat. Teks ini muncul pada masa ketika gagasan tentang anatomi kekuatan pikiran mulai dieksplorasi dengan cara yang cukup radikal. Tujuan kita di sini bukan cuma bernostalgia, tapi untuk memahami mengapa prinsip tersebut bisa bertahan. Mekanisme pikiran manusia itu sebenarnya nggak banyak berubah sejak tahun 1918. Betul, teknologinya saja yang berubah. Tepat. Walaupun teknologi berkembang secepat cahaya, otak kita pada dasarnya masih memproses fokus dan gangguan dengan cara yang persis sama. Oke, mari kita urai hal ini. Dumont memulai bukunya dengan sebuah konsep dasar yang menurut saya sangat membumi. Dia mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia, termasuk Anda yang sedang mendengarkan ini, selalu ada dua sifat yang terus-menerus bertarung. Kayak dua entitas yang berbeda kan? Ya, sifat yang satu selalu ingin mendorong kita maju, ambisius, dan pengen kita berkembang, sementara sifat yang satunya lagi selalu berusaha menarik kita mundur, memanjakan kita dalam kemalasan, atau menahan kita di zona nyaman. Dan pemenang dari pertarungan ini ditentukan oleh satu hal sederhana, yaitu kemana kita memilih untuk memusatkan konsentrasi kita. Dumont menggunakan analogi bahwa manusia itu pada dasarnya seperti tanah liat atau dempul. Bentuk akhirnya didikte sepenuhnya oleh kekuatan pikiran. Yang bikin literatur ini sangat memukau untuk ditelaah adalah seberapa ekstrim penulis menggambarkan interaksi antara pikiran dengan realitas biologis tubuh kita. Ekstrem bagaimana itu? Pada masa itu, pikiran belum dipahami sekedar sebagai proses kognitif yang abstrak. Mereka meyakini pikiran itu sebagai sebuah kekuatan mekanis yang punya dampak fisik yang sangat-sangat nyata. Bicara soal dampak fisik yang ekstrim, ada satu kisah kelam dari buku ini yang jujur aja bikin saya merinding pas bacanya. Kisah tahanan itu ya? Iya, Dumont menceritakan tentang sebuah eksperimen psikologis yang mungkin kalau secara etika di masa sekarang pasti dilarang keras, melibatkan seorang tahanan hukuman mati. Tahanan ini ditutup matanya di sebuah ruangan gelap dan diberi sugesti yang meyakinkan bahwa eksekusinya akan dilakukan dengan cara menguras habis darahnya lewat sebuah sayatan kecil di pergelangan tangannya. Padahal nggak disayat beneran kan? Enggak, sayatan itu nyaris tidak menembus kulit, nggak berdarah sama sekali. Di ruangan sunyi itu, sang tahanan terus mendengar suara tetesan konstan yang dia yakini sebagai darahnya sendiri yang jatuh ke baskom. Padahal itu cuma suara air yang sengaja disiapkan. Dan tahukan Anda apa yang terjadi keesokan paginya? Tahanan itu meninggal dunia. Luar biasa tragis. Kematiannya bukan karena kehabisan darah, melainkan murni karena ketakutan mentalnya sendiri yang matikan organ tubuhnya. Ini benar-benar membuktikan betapa menakutkannya kekuatan pikiran kita. Kasus tersebut, jika kita melihatnya dari kacamata sains modern, adalah contoh paling ekstrim dari efek nocebo. Itu kebalikan dari efek placebo. Terlepas dari validitas historis dari kisah spesifik itu, poin yang ingin digarisbawahi oleh Dumont adalah polaritas kekuatan pikiran. Kekuatan fisik yang cukup untuk menghentikan jantung dan membunuh seseorang. Coba bayangkan seberapa besar energi yang bisa dihasilkan kalau kekuatan pikiran yang sama diarahkan ke hal positif. Wah, masuk akal. Disinilah buku tersebut memperkenalkan konsep intinya, yaitu the will to do, atau kemauan untuk bertindak.
Kemauan ini tidak digambarkan sekedar sebagai motivasi sesaat, melainkan energi pendorong batiniah yang absolut. Mesin utama yang bahkan lebih kuat dari kapasitas fisik murni kita. Dan Dumont nggak membiarkan konsep itu menggantung. Dia memberikan contoh nyata yang fantastis untuk mendemonstrasikan the will to do ini. Ada kisah tentang seorang istri petani. Wanita ini digambarkan sehari-harinya bertubuh sangat lemah dan rapuh. Tapi suatu malam rumah mereka kebakaran. Dan tiba-tiba dia berubah jadi kuat. Iya, dalam keadaan panik yang luar biasa, dengan api membesar tanpa ada yang bantu, wanita yang biasanya angkat ember air saja kesulitan, tiba-tiba sendirian mampu mengangkat dan memindahkan perabotan kayu solid keluar dari rumah. Perabotan yang biasanya butuh 3 pria dewasa buat mengangkatnya. Adrenalin memang mengambil alih ya di situasi seperti itu. Tentu, kita hari ini tahu itu adrenalin. Tapi bagi Dumont, adrenalin itu sendiri adalah pelayan dari manifestasi kemauan mutlak yang tiba-tiba terfokus 100% pada satu titik, yaitu kelangsungan hidup. Momen krisis memang seringkali jadi satu-satunya waktu di mana manusia tidak terdistraksi dan mengerahkan seluruh kemauan mereka secara utuh. Dan buku ini juga menekankan bahwa hambatan eksternal seperti kondisi fisik yang lemah atau bahkan usia bukanlah halangan bagi the will to do ini. Soal usia ada cerita menarik juga kan? Ada referensi historis yang sangat menarik di teks aslinya mengenai Émile Littré, seorang ahli kamus dari Prancis. Beliau baru memulai pekerjaan monumentalnya, yaitu menyusun kamus besar bahasa Prancis yang kemudian menjadikannya legenda, tepat ketika usianya menginjak 60 tahun. 60 tahun baru mulai. Ya, itu demonstrasi brilian dari konsentrasi tingkat tinggi. Ketika kemauan sudah diarahkan secara penuh, konsep seperti saya sudah terlalu tua atau saya tidak punya energi, itu tiba-tiba menjadi tidak relevan. Wah, 60 tahun baru mulai mahakaryanya. Itu sungguh tamparan keras buat kita. Terutama bagi siapa saja di luar sana yang merasa hidupnya sudah ketinggalan kereta, cuma karena baru menginjak usia 30-an atau 40-an. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah momen yang sangat krusial bagi Anda untuk mengevaluasi diri. Apakah selama ini kehidupan sehari-hari Anda lebih sering disetir oleh sifat pertama tadi? Kebiasaan buruk yang bergulir di media sosial selama berjam-jam? Atau kita yang pegang kendali? Betul. Ataukah Anda sudah benar-benar memegang kendali atas setir tersebut dan menggunakan kemauan Anda untuk mendikte kemana arah hidup Anda melangkah hari ini? Itu pertanyaan yang bikin kita harus berhenti sejenak dan berpikir. Dan hal ini membawa kita ke strategi konkret pertama dari buku ini, yaitu mental demand atau permintaan mental. Dumont sangat alergi dengan konsep berharap. Karena berharap itu pasif ya. Sangat pasif. Dia bilang sekedar berharap atau berandai-andai itu sebenarnya manifestasi dari kelemahan mental. Otak kita menghabiskan jumlah energi yang sama persis saat kita melamunkan kesuksesan dengan saat kita secara aktif merencanakan sesuatu yang nyata. Makanya dia menyarankan permintaan mental. Seperti perintah yang tegas. Ya, bukan sekedar doa, tapi sebuah perintah tajam yang dipertahankan terus-menerus. Ada cerita tentang seorang anak laki-laki pengantar pesan di sebuah bank. Ayahnya memberinya kancing jas tua berhuruf P, lambang presiden dari bank tersebut. Sang ayah menyuruhnya menjahit kancing itu di balik jasnya. Dan ditanya setiap hari kan? Betul, setiap malam ayahnya gak pernah absen nanya, "Nak, apa yang sudah kamu lakukan hari ini untuk mendekatkan dirimu menjadi presiden bank?" Anak itu terus menjaga fokusnya pada kancing P tersebut, menolak terdistraksi hal sepele, dan bertahun-tahun kemudian dia benar-benar jadi presiden bank itu. Cerita anak pengantar pesan itu sebenarnya metafora yang luar biasa cerdas tentang memprogram pikiran bawah sadar. Kalau pakai analogi modern, berharap itu seperti Anda masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan berkata, "Saya harap saya sampai ke pantai." Tapi Anda sama sekali tidak menyentuh setir. Cuma diam di garasi doang. Persis. Sedangkan permintaan mental itu seperti Anda memasukkan koordinat yang sangat spesifik ke dalam sistem GPS Anda. Ketika koordinat sudah dikunci, secara tidak sadar otak akan menavigasi setiap persimpangan, setiap keputusan kecil untuk menuju ke titik tersebut. Dumont percaya pikiran kita beroperasi seperti magnet. Hukum ketertarikan ya? Ya, di bawah hukum ketertarikan, jika pikiran didominasi oleh batasan dan kemiskinan, tanpa sadar kita akan membuat keputusan yang menarik kondisi tersebut ke realitas kita. Disinilah bagian yang sangat menarik.
Untuk membuktikan poin soal magnet pikiran itu, penulis menceritakan pengalaman pribadinya saat menghadiri seminar tentang kemakmuran atau prosperity. Penceramah yang paradoks itu. Benar, penceramahnya bicara sangat menggebu-gebu soal cara meraih kekayaan, tapi Dumont tahu fakta di baliknya. Pria ini sebenarnya sudah bangkrut dan hidup terlilit hutang selama 10 tahun berturut-turut. Ironis sekali. Sangat. Saat Dumont bertanya secara personal kenapa dia nggak bisa mempraktekkan apa yang dia ajarin, si penceramah beralasan bahwa dia sudah ditakdirkan oleh nasib untuk tidak sejahtera. Tapi Dumont melihat masalah sebenarnya. Penampilannya ya. Penampilannya lusuh, menyewa tempat kumuh di sudut kota untuk acaranya, dan selalu mengelilingi dirinya dengan atmosfer kegagalan. Dia mengucapkan kata kesuksesan di panggung, tapi pikiran terdalamnya memancarkan frekuensi kemiskinan. Fenomena itu contoh klasik dari disonansi kognitif. Ada ketidakselarasan ekstrim antara apa yang diucapkan secara sadar dengan apa yang dipercaya di bawah sadar. Alam semesta atau lingkungan sosial kita tidak merespons ucapan kita, melainkan merespons mentalitas kita yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, bicara soal mentalitas, ada satu anekdot lagi di buku ini yang bikin saya agak bingung awalnya. Dumont menceritakan tentang seorang pria yang rela berjalan kaki selama 1,5 jam setiap hari untuk pergi dan pulang kerja. Untuk menghemat uang kan? Iya, untuk menghemat 10 sen dari biaya transportasi. Bukannya berhemat itu adalah sebuah kebaikan ya? Apalagi di tahun 1918, menghemat 10 sen itu menurut saya tindakan logis. Kenapa Dumont melihat ini sebagai kegagalan mental? Itu pertanyaan analitis yang sangat bagus. Dumont sama sekali tidak anti terhadap penghematan. Yang sedang dia kritik dengan keras di sini adalah misalokasi energi mental. Oh, salah urus prioritas. Tepat. Pria tersebut merasa menang karena menyimpan koin 10 sen. Tapi dia sepenuhnya buta terhadap fakta bahwa dia baru saja membakar 1,5 jam waktu produktifnya. Dia menguras energi fisiknya sebelum dia bahkan mulai bekerja. Kesuksesan bukan tentang menimbun koin terkecil, tapi mengevaluasi nilai waktu secara cerdas. Berarti nggak sepadan. Kalau Anda menghabiskan energi mental untuk hal bernilai 10 sen, Anda tidak punya sisa ruang di otak untuk memecahkan masalah yang bernilai $10.000. Berjalan 1,5 jam hingga kelelahan demi 10 sen. Itu benar-benar definisi tersandung kerikil karena terlalu sibuk melihat uang logam di jalan, sementara kita melewatkan gunung emas di depan kita. Tentu saja, kita perlu mengambil posisi netral di sini untuk memberi konteks pada pendengar kita. Gagasan tentang menarik kekayaan secara harfiah melalui frekuensi pikiran ini mungkin terdengar tumpang tindih dengan pseudosains bagi pendengar modern. Sering dianggap kontroversial juga. Benar, karena terkesan menyalahkan individu atas kemiskinan mereka dan mengabaikan faktor sistemik di luar kendali mereka. Tapi tugas kita bukan untuk memvalidasi fisika kuantum dari tahun 1918, melainkan membedah gagasan literaturnya. Mengambil intisarinya saja? Tepat. Penulis masa itu percaya pikiran adalah kekuatan mekanis. Terlepas dari setuju atau tidak dengan metafisikanya, kita tidak bisa menolak nilai psikologisnya. Orang yang memprogram pikirannya untuk melihat peluang pasti akan mengambil tindakan yang jauh lebih konstruktif dibandingkan mereka yang menyerah pada keadaan. Sangat adil. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, setelah kita mengerti pentingnya kemauan dan permintaan mental ini, bagaimana cara melatihnya? Tahu saja kan nggak cukup. Disinilah Dumont memberikan pandangan yang sangat tidak lazim. Latihan-latihan fisiknya. Ya, dia berargumen cara terbaik mengendalikan pikiran yang liar adalah dengan merantai tubuh fisik kita terlebih dahulu. Analisis fisiologis Dumont tentang kebiasaan ini sangat memakau. Dia mengibaratkan kebiasaan di dalam sistem saraf kita seperti membuat lipatan pada selembar kertas tebal. Kertasnya melawan di awal ya? Betul, pertama kali dilipat butuh usaha. Tapi setiap kali diulang di garis yang sama, lipatan itu makin dalam dan permanen. Secara biologi, pengulangan mempertebal selubung mielin pada jalur saraf kita. Jadi, untuk menyetrika ulang lipatan buruk itu, Dumont menyajikan latihan fisik yang dirancang untuk menyiksa otot kehendak kita. Menyiksa adalah kata yang tepat. Latihan ini ekstrim dan membosankan. Latihan yang pertama, latihan gagang pintu. Anda diinstruksikan duduk tegak dan menatap gagang pintu di ruangan selama 10 menit penuh, tanpa menggerakkan satu otot pun. Kalau hidung gatal, nggak boleh digaruk. Bayangkan mencoba melakukan itu hari ini. Nggak bakal hahan. Kalau kita tempatkan manusia modern di latihan itu, di menit kedua, otaknya akan berteriak meminta dopamin. Tangan kita akan secara refleks mencari ponsel di saku. Betul.
Dan kalau menatap gagang pintu belum cukup membuat frustrasi, ada latihan kartu. Ambil setumpuk kartu remi, letakkan di atas meja satu persatu secara tumpang tindih, tapi dengan gerakan yang sangat-sangat lambat. Latihan kartu ini murni tentang menaklukkan kendali impuls. Secara alami, otak kita ingin cepat selesai. Dengan memaksa tangan bergerak perlahan, Anda mengirim pesan otoriter ke sistem saraf bahwa kesadaran Anda lah yang memegang kendali atas kecepatan tubuh. Lalu ada latihan gelas air. Pegang segelas air dengan lengan diluruskan ke depan selama 5 menit, tanpa membiarkan airnya beriak sedikit pun. Otot bahu pasti terbakar di menit ketiga. Sangat menantang secara fisik. Dan yang terakhir, saat jalan-jalan di taman, isolasi indera penciuman hanya pada satu aroma bunga tertentu, dan secara sadar abaikan bau lainnya seperti tanah atau polusi. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting bagi kita semua yang mendengarkan saat ini. Mampukah kita bertahan? Manusia modern seringkali nggak sanggup sekedar berdiri diam di lift 30 detik tanpa menarik keluar ponsel. Pasti langsung buka sosmed. Betul! Latihan statis ini sebenarnya adalah mekanisme perbudakan fisik yang positif. Dengan merantai tubuh yang gelisar, kita menjinakkan pikiran yang melompat-lompat bagaikan kera liar. Kalau Anda bisa menolak refleks kecil menggerakkan kaki yang pegal, Anda perlahan merebut kembali kendali atas hidup Anda. Perspektif yang brilian. Mustahil kita punya pikiran tajam, kalau sekedar menghentikan jari supaya nggak menggeser layar real saja kita nggak mampu. Nah, mari kita angkat lensa kita ke skala makro di bagian 4. Tentang radiasi pikiran dalam bisnis. Ya, Dumont punya visi futuristik. Dia menceritakan obrolannya dengan para penemu yang memprediksi telepon nirkabel untuk menghubungi kapal selam dari jarak 1000 mil. Dari situ, Dumont memprediksi bahwa di masa depan, pemimpin bisnis akan menggunakan semacam telepati mental untuk memotivasi karyawan secara diam-diam. Istilah telepati mental terdengar mistis bagi kita. Namun apakah tebakannya salah? Sama sekali tidak. Kalau kita terjemahkan ke lanskap bisnis 2026, telepati mental itu tidak lain adalah kultur perusahaan atau vibe kepemimpinan. Atmosfer di kantor gitu ya? Iya, pernahkah Anda bekerja di bawah manajer yang sedang panik? Meskipun dia nggak membentak, hanya dari cara dia mengetik pesan di Slack atau dari posturnya saat rapat virtual, seluruh tim bisa merasakan ketegangan yang sama. Langsung nular ya tegangnya? Tepat, frekuensi mental pemimpin menular tanpa perlu ada kata yang diucapkan. Pemimpin yang tenang memancarkan tuntutan tersebut kepada stafnya. Tapi Dumont juga memberikan peringatan keras di sini. Dia bilang konsentrasi luar biasa ini bisa jadi senjata makan tuan kalau nggak diseimbangkan. Ini wawasan yang sangat berharga. Dumont mengingatkan bahaya konsentrasi yang salah sasaran. Dia tidak mempromosikan apa yang kita sebut hari ini sebagai hustle culture atau gila kerja. Kerja 24 jam non-stop gitu ya? Betul. Kalau Anda bawa pikiran bisnis ke meja makan keluarga, memikirkannya saat beribadah, sampai nggak bisa tidur di jam 3 pagi, itu bukanlah tanda konsentrasi yang hebat. Tapi malah tersiksa. Anda telah menjadi tawanan dari pikiran Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa mematikan mesinnya, maka Anda bukanlah tuan dari mesin tersebut. Jadi apa arti dari semua ini? Ini membawa kita pada konsep pamungkas tentang poise atau keseimbangan mental. Ujian sejati dari keseimbangan itu bukan di ruang rapat besar, tapi dalam reaksi kita terhadap gangguan remeh setiap hari. Contohnya yang membanting pintu itu? Iya, Dumont memberi skenario. Bayangkan Anda duduk tenang, lalu ada orang lewat dan membanting pintu dengan keras. Reaksi otomatis kita biasanya terkejut dan marah. Tapi Dumont menyarankan respons berbeda. Jangan marah, anggap suara bantingan itu sebagai tiket gratis masuk ke pusat kebugaran mental. Melatih kesabaran. Tarik napas, kembalikan ketenangan, dan katakan di dalam hati, saya adalah tuan bagi diri saya sendiri. Pendekatan stoikistik semacam itu mengubah setiap gangguan menjadi alat melatih otot kehendak kita. Coba Anda evaluasi kembali. Apakah Anda bereaksi seperti boneka yang talinya ditarik lingkungan? Marah-marah di jalanan? Betul. Marah karena macet atau karena komentar pedas di media sosial, ataukah Anda mampu mengambil jeda 1 detik, mengatur napas, dan secara sadar memilih cara merespons? Orang yang memiliki poise tidak akan membiarkan dunia luar yang kacau mendikte cuaca di dalam pikiran mereka. Tidak membiarkan dunia luar mendikte cuaca di dalam pikiran kita. Kalimat penutup yang indah. Saat kita tiba di penghujung eksplorasi kita hari ini, kalau kita harus memeras kebijaksanaan ini jadi satu kesimpulan, maka inilah intinya. Pikiran Anda adalah mesin yang luar biasa canggih.
tetapi kemauan adalah insinyurnya. Tanpa insinyur yang disiplin, mesin hebat itu hanya menghabiskan bahan bakar percuma tanpa membawa Anda mendekati tujuan. Dan sebelum kita benar-benar menutup, ada satu analogi terakhir dari teks asli yang sangat provokatif. Dia membandingkan tubuh dan pikiran dengan mobil seharga $5.000. Di tahun 1918, $5.000 itu bernilai sama dengan harga rumah mewah hari ini. Wah, mobil super mahal ya? Sangat. Dumont bilang, kalau ada yang memberi Anda mobil semahal itu secara cuma-cuma, Anda pasti merawatnya secara obsesif. Anda tidak akan pernah sengaja menuangkan pasir ke dalam karburatornya atau mencampur bahan bakarnya dengan air selokan. Mesinnya pasti hancur kalau begitu. Tentu. Namun ironisnya, lihatlah apa yang kita lakukan setiap hari terhadap mesin miliaran dolar milik kita sendiri. Kita mencampur air dan pasir ke dalam tubuh dan otak kita. Kita merampas waktu tidur demi hiburan murahan, makan makanan sampah, dan membiarkan kecemasan bersarang. Lalu heran kenapa susah fokus ya? Tepat. Kita menyalahkan dunia saat mesin kita gagal diajak berkonsentrasi. Oleh karena itu, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan. Pasir atau air macam apa yang tanpa sadar sedang Anda tuangkan ke dalam tangki bahan bakar Anda sendiri hari ini, yang pelan tapi pasti sedang membunuh kemampuan Anda untuk memusatkan perhatian pada hal yang paling berarti? Sebuah pertanyaan tajam yang memaksa kita semua untuk berkaca. Terima kasih Anda karena telah meluangkan waktu dan energi mental yang berharga untuk menyimak serta menjelajahi materi klasik ini bersama kami. Semoga kekuatan konsentrasi dan kejernihan pikiran selalu menyertai hari-hari Anda ke depan.